Dikelola oleh tiga yang namanya pengolahan biodiversity pakai kita yang kecil ini kalian tangkap, itu bapak itu pelihara kalian biarkan. Yang kita lakukan hari ini adalah konsultasi publik RUU keanekaragaman hayati, konservasi keanekaragaman hayati. Itu merupakan perpaduan dua RUU. RUU yang pertama adalah RUU perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi kehati dan ekosistem. Yang kedua adalah RUU sumber daya genetik. Itu kita gabungkan menjadi satu yang disebut sebagai RUU keanekaragaman hayati, konservasi keanekaragaman hayati. Mengapa kita lakukan? Karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 itu yang disusun sejak tahun 90 itu mengalami banyak situasi yang berubah di alam ini sekarang di negara kita. Di negara kita ada desentralisasi, di internasional juga banyak perubahan, sehingga kita sesuaikan di dalamnya. Kita berikan penguatan tambahan kepada RUU yang ada. Di lain pihak ada RUU SDG. RUU SDG ini adalah diadopsi dari ratifikasi Protokol Nagoya dan ratifikasi konvensi Cartagena yang awalnya adalah yang disebut sebagai Convention Biodiversity. Jadi itu kita lihat mengapa digabungkan, karena keanekaragaman hayati RUU perubahan nomor 5 itu di dalamnya juga ada sumber genetik, ada spesies dan ekosistem. Nah sekarang ada lagi RUU 1 tentang sumber genetik, maka kita gabungkan ke dalam itu menjadi muatan. Agak diiukan sedikit gini. Coba sini, obat merah. Terungkap tapi sudah dapat kita tangani karena masih barang bukti. Ini dari siapa yang bergambar? Bilang kau. Boleh kata beja. Udah, ntar lagi kita carinya, Bang. Tak ada sini dulu.
Pintu gerbang semalam yang dikunci. Pindahin barang ya. Mr. Bruce tadi bilang tuh. Terkait masih rendahnya hukuman terhadap pelaku-pelaku perburuan satwa, terutama orang hutan yang satwa terancam punah. OIC sendiri bagaimana, Mas Pandu melihatnya bagaimana? Ya, sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 itu diarahkan bahwa penegakan hukum itu yang terakhir gitu. Tapi kita sebenarnya menyuarakan bahwa efek jera maupun represif ataupun tindakan penegakan hukum itu juga harus menjadi sesuatu yang prioritas. Itu juga kenapa kita sangat-sangat urgent ikut dalam proses revisi ini. Ya, artinya sekarang ini contoh kasus misalnya baru hari ini ya penjual atau pedagang rangkong itu hanya dihukum 2 bulan. Artinya mungkin di dalam undang-undang yang sekarang ini meneran space atau ruang untuk menghukum lebih lama itu kan cukup sempit, cukup sedikit gitu ya. Artinya kalau kita rentangkan lebih jauh lagi, lebih hukuman yang lebih berat yang lebih dari 5 tahun, mungkin akan merubah itu secara signifikan gitu ya. Mungkin tuntutannya tidak di bawah 5 tahun, tapi kalau kita rentangkan mungkin sampai maksimal 10 tahun, artinya mungkin tuntutannya lebih dari 5 tahun atau 5 tahun, tapi kan akan sangat berdampak positif gitu bagi proses penegakan hukum gitu. Tapi kita menyadari bahwa penyadaran pendidikan juga penting. Artinya memang pemerintah selalu menganggap bahwa penegakan hukum yang terakhir gitu ya. Nah, kita justru sebenarnya menyoroti jangan itu jadikan sebagai kondisi di mana penegakan hukum dijadikan bukan hal yang prioritas, tapi bagaimana dikedepankan juga gitu. Karena apa gunanya direvisi, apa gunanya diperbaiki tapi kemudian penerapannya tidak maksimal gitu. Sama saja kan. Hampir sama dengan daun warnanya, makanya payah lihatnya. Aduh. Ulat yang dibungkus. Ya, kalau menurut saya sih ini udah darurat banget, udah 25 tahun usia RUU ini gitu kan, sudah waktunya untuk direvisi, untuk segera diubah gitu kan, karena apa yang ada di dalam Undang-Undang 590 ini sudah tidak memadai gitu di era sekarang ini gitu. Jadi kami memang mendesak kepada KLHK untuk bisa juga mendorong agar RUU ini masuk ke dalam prolegnas di tahun 2016 gitu kan, seperti itu. Dan memang harapan kami hal-hal yang diatur dalam RUU ini memang bisa lebih menjangkau lebih jauh lagi gitu ke depannya gitu, seperti itu. Jadi tujuan untuk melestarikan satwa, tujuan untuk melestarikan sumber daya alam itu bisa terpenuhi gitu Bang, seperti itu. Apa sih Mbak yang paling pokok, yang paling krusial yang harus diperkuat dalam RUU ini, Mbak? Terutama ini ya, memasukkan sumber daya genetik itu kan memang belum diatur gitu kan. Itu penting untuk memasukkan sumber daya genetik kita gitu, untuk menyelamatkan, untuk mengamankan sumber daya genetik yang memang mungkin belum diatur di undang-undang manapun seperti itu. Terus hal lain adalah mungkin yang lebih penting adalah sanksi hukumnya seperti itu. Jadi mohon untuk digunakan sanksi minimal maksimal gitu, jangan maksimal. Kalau misalkan hanya masih dicantumkan hanya sanksi maksimal saja, itu jelas jaksa sama hakim itu pasti akan seenaknya aja gitu dalam menjatuhkan putusan seperti itu. Nah, hal lain juga perlu diatur tentang jenis-jenis yang tidak dilindungi ataupun jenis-jenis yang eksotik, jenis yang dari luar itu yang masuk ke Indonesia. Karena itu juga kan akan bahaya juga untuk satwa kita.